Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen Pak Dr. Arfan yang saya hormati dan rekan-rekan mahasiswa S2 PI Universitas Muhammadiyah Surabaya yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi tentang topik-topik penelitian kuantitatif dalam pendidikan Islam. Adapun penelitian kuantitatif cukup populer dalam pendidikan Islam. Penelitian ini memungkinkan kita untuk mengukur fenomena pendidikan secara objektif. Dalam presentasi ini, kami akan membahas topik-topik penelitian kuantitatif dalam pendidikan Islam. Adapun pengertian-pengertian dari judul presentasi kami, yang dimaksud topik adalah isu atau masalah yang menjadi pusat perhatian dalam sebuah penelitian. Penelitian kuantitatif sendiri memiliki pengertian, yaitu jenis penelitian yang menggunakan data yang dapat diukur secara kuantitatif seperti angka atau statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, lantas bagaimana topik penelitian kuantitatif dalam pendidikan Islam? Topik penelitian kuantitatif dalam pendidikan Islam adalah suatu topik penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan bidang pendidikan Islam. Metode penelitian kuantitatif menggunakan data berupa angka dan statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Lantas apa perbedaan metode kuantitatif dan kualitatif? Perbedaan metode kuantitatif dan kualitatif terletak pada jenis data yang digunakan dan cara pengumpulan data. Metode penelitian kuantitatif menggunakan data berupa angka dan statistik. Sedangkan metode penelitian kualitatif menggunakan data berupa kata-kata, gambar, dan suara. Metode penelitian kuantitatif menggunakan teknik pengumpulan data seperti kuesioner, wawancara, dan observasi. Sedangkan metode penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam. Adapun kelebihan dan kekurangan dari penelitian kuantitatif ini adalah yang pertama, dapat memberikan data yang akurat dan dapat diukur secara statistik. Yang kedua, metode ini juga dapat memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai suatu fenomena dalam pendidikan Islam. Selanjutnya, metode penelitian kuantitatif ini juga dapat digunakan untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan penelitian secara objektif. Adapun kekurangan dari metode kuantitatif ini adalah kurangnya pemahaman terhadap konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi fenomena yang diteliti. Selain itu, metode penelitian kuantitatif juga cenderung mengabaikan aspek kualitatif dan subjektif dari suatu fenomena. Manfaat dan tujuan penelitian kuantitatif dalam pendidikan Islam. Adapun tujuan dari penelitian kuantitatif ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pendidikan Islam dapat mempengaruhi perilaku siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah.
Manfaatnya apa? Manfaatnya yaitu untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Nah, lantas bagaimana cara menentukan topik penelitian kuantitatif pendidikan Islam yang tepat? Yang pertama, peneliti perlu mempertimbangkan isu-isu terkini dalam pendidikan Islam yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Yang kedua, peneliti perlu mempertimbangkan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Apakah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat deskriptif. Yang ketiga, peneliti perlu mempertimbangkan jenis data yang dibutuhkan. Apakah data berupa angka atau kata-kata. Selanjutnya, yang keempat, penelitian perlu mempertimbangkan teknik pengumpulan data yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian, apakah menggunakan kuesioner, ataukah wawancara, atau observasi. Yang kelima, penelitian perlu mempertimbangkan metode analisis data yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian, apakah menggunakan analisis statistik atau analisis kualitatif. Nah, adapun topik-topik penelitian kuantitatif dalam pendidikan Islam antara lain, yang pertama, hubungan pendidikan agama Islam dengan perilaku siswa. Yang kedua, pengaruh pendidikan agama Islam dalam keluarga terhadap sikap keberagaman siswa. Yang ketiga, pengaruh kecerdasan emosional guru pendidikan agama Islam terhadap akhlak siswa. Yang keempat, metode pembelajaran pendidikan agama Islam dalam nilai pendidikan maupun nilai-nilai religius. Yang kelima, pengaruh kurikulum pendidikan Islam terhadap kepercayaan dan akhlak siswa. Yang keenam, upaya guru pendidikan agama Islam dalam menanggulangi kenakalan siswa. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa penelitian kuantitatif dalam pendidikan Islam merupakan suatu metode penelitian yang dapat memberikan data yang akurat dan dapat diukur secara statistik. Metode ini juga dapat memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai suatu fenomena dalam pendidikan Islam. Beberapa topik penelitian kuantitatif dalam pendidikan Islam yang dapat diangkat antara lain hubungan pendidikan agama Islam dengan perilaku siswa, pengaruh pendidikan agama Islam dengan keluarga terhadap sikap siswa yang beragama, pengaruh kecerdasan emosional guru agama terhadap akhlak siswa, metode pembelajaran pendidikan agama Islam tertentu dalam menanamkan nilai-nilai religius maupun nilai-nilai pendidikan, pengaruh kurikulum pendidikan Islam terhadap kepercayaan dan akhlak siswa, serta upaya guru pendidikan agama Islam dalam menanggulangi kenakalan siswa. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.